Balik lagi bareng saya Zaki Akbar di Open Mind. Kali ini saya kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Mulyadi Hamid, Rektor Universitas Fajar, dan Ishak Rahman, beliau dari Universitas Hasanuddin. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kehidupan kampus, bagaimana dunia perkuliahan selama masa pandemi, dan bagaimana perkembangan baru di kampus. Penasaran? Ikuti saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal barusan, saya sudah kedatangan dua narasumber. Satu adalah Pak Mulyadi, Rektor Unifat, dan satu Pak Ishak Rahman. Ya. Nah, kali ini kita membahas soal peran kampus di tengah pandemi, Pak ya. Iya. Bagaimana kampus bisa berperan mengubah perilaku di kebiasaan baru. Khususnya di mahasiswa, Pak ya. Ya, Saya mungkin agak sulit dikontrol. iya, betul. Salah satunya itu. Iya, karena apalagi kemarin sempat heboh demo juga. Iya, betul. Iya. Saya mulai dari Pak Rektor. Ya, jadi makasih Dinda. Memang tentu kalau mau mengubah perilaku terkait pandemi ini dalam rangka yang orang sebut normal baru ya, harus dimulai dari mahasiswa sendiri. Dan di kampus meskipun sampai sekarang kita belum ada perkuliahan secara luring, secara langsung, tapi beberapa kegiatan akademik itu sudah bisa, misalnya praktikum yang mata pelajaran yang praktikum khusus, terutama yang mau selesai tugas-tugas akhir itu masih harus di kampus. Ya. Nah, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, memang kita wajibkan terus untuk cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan kemudian harus pakai hand sanitizer, kemudian ukur suhu kalau masuk. Ya, cuma memang di awal-awal agak sulit untuk kita terapkan itu. Namun semakin hari kemari ke sini makin ternyata mahasiswa itu sudah mulai terbiasa. Cuma memang harus dikontrol ketat, harus diawasi ketat. Nah, jadi seperti kemarin kita ada kegiatan wisudanya langsung, dan itu alhamdulillah ternyata mereka sangat mengikuti protokol yang kita sudah terpaksa wisudanya dilakukan 2 sesi karena terbatas. Dengan strategi dengan wisuda daring mungkin juga, Pak. Iya, cuma memang Unifat kita langsung karena sudah memungkinkan untuk langsung, cuma memang jumlahnya ya terbatas di dalam satu ruangan, dan itu ternyata mereka bisa mengikuti protokol itu, termasuk keluarga yang bisa hadir itu. Nah, meskipun memang sebagian kita terpaksa harus daring, jadi keluarga yang tidak bisa mengikuti secara langsung itu boleh mengikuti secara daring. Nah, kalau di UNAS sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Iya, Bersama mungkin saya kira secara umum sama begitu, sama dengan di Unifat, kemudian juga di kampus lain gitu, kita pendekatan penanganan selama masa pandemi ini boleh dikatakan tidak jauh berbeda begitu. Karena pertama tentu kita memperhatikan bahwa sekarang kita ada kewajiban untuk jaga jarak, untuk pola hidup baru, mengatur kesehatan dan sebagainya begitu. Nah, cuma kalau di UNAS itu kami memang ada penekanan dari Ibu Rektor gitu, bahwa yang selalu kita perhatikan itu adalah perguruan tinggi, mandat utamanya itu adalah melakukan tridharma. Iya. Nah, tridharma ini makanan pokok
sehingga itu harus tetap kita laksanakan. Nah, cuma memang karena masa pandemi, jadi ada seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kita kemudian melakukan penyesuaian, misalnya belajar itu menjadi online, kemudian penelitian juga dilakukan yang bisa online, kemudian yang tidak bisa online ditunda begitu atau diatur agar supaya bisa mengikuti protokol. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan seperti pengabdian masyarakat dan sebagainya. Nah, situasi pandemi ini dia ibaratnya itu menambahkan bumbu di dalam makanan pokok tadi begitu, bahwa bumbu yang kita maksud itu karena kebetulan kalau di UNAS kami dari 2 tahun lalu itu mengusung spirit Humaniversity, jadi itulah bumbunya. Jadi kita kemudian banyak selain mengambil langkah-langkah untuk terus memastikan proses Tridharma itu berjalan, juga kita mengambil peran dalam upaya untuk bersama-sama pemerintah dan masyarakat dengan kampus-kampus lain, dengan institusi-institusi lain, sama-sama kita mengambil peran dalam upaya mengatasi pandemi. Secara teknis penanganannya seperti apa itu? Konkretnya itu pertama, kalau di UNAS kami sejak awal Maret itu kita membentuk Satgas COVID-19 Unhas. Kemudian di sana juga kebetulan karena kami kebetulan ada fasilitas laboratorium BSL 2 yang dulu digunakan pada saat wabah MERS, SARS dulu itu, bantuan dari Amerika itu kemudian direaktivasi lagi. Dan kebetulan juga pada saat awal pandemi itu kami sebenarnya sedang mempersiapkan lab BSL 3, biosafety level 3, itu yang level paling tinggi, yang waktu awal pandemi itu sebenarnya dia pembangunannya itu harus sekitar kira-kira 40%. Nah, begitu pandemi langsung jalan dan 1 bulan kemudian itu langsung beroperasi gitu. Kemudian kegiatan KKN misalnya, KKN kita ada kalau KKN reguler itu kita ada 3.200 kemarin, itu semua tematik COVID langsung. Jadi semua mahasiswa mereka bagi lokasinya itu, kalau biasanya kan bagi lokasi kan yang atur P2 KKN. Ini enggak, mahasiswa atur lokasi berdasarkan tempat tinggalnya di mana. Oh, disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Makanya kita punya lokasi KKN itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada ada yang berlokasi di Papua, ada yang berlokasi di Nusa Tenggara. Jadi di mana dia tinggal, itu kemudian dia diminta untuk mendesain kegiatan-kegiatan pengabdian yang nanti berdampak langsung kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin ini ada kaitannya dengan program Dikti yang Duta COVID itu, Pak ya? Ada kaitannya, walaupun sebenarnya tidak langsung, karena kami ada juga sebenarnya bagian yang khusus terpisah sebenarnya. Ya, sebenarnya terpisah. Kalau ini adalah KKN reguler. Karena ada juga KKN yang KKN medik itu untuk yang teman-teman yang di medical kompleks yang mereka memang khusus untuk menangani COVID gitu. Jadi tapi spirit yang atau pesan yang selalu disampaikan Ibu Rektor itu bahwa situasinya seperti ini, pendekatannya seperti itu, tapi aspek Tridharma itu jangan sampai terabaikan. Makanya jangan sampai hilang. Makanya itu yang tetap terus dijaga oleh Ibu Rektor. Misalnya begini, kami itu kan tiap tahun itu Pak ada target dengan Dikti. UNAS, Anda tahun ini mau menghasilkan berapa artikel terindeks Scopus misalnya. Itu tiap tahun kita ada kontrak. Nah, tahun ini Ibu Rektor itu di awal tahun itu belum ada pandemi gitu kan. Kita target 1.750 artikel. Nah, karena tahun kemarin kita 1.500 target dan itu terlampaui. Jadi tahun ini targetnya ditingkatkan jadi 1.750. Begitu kena pandemi, kita sempat was-was, ini bagaimana ini, tercapai apa tidak gitu. Nah, ternyata Oktober kemarin, tanggal 31 Oktober, artikel kami di Scopus itu sekarang sudah 1.752. Ini masih ada waktu 2 bulan. Nah, target itu sudah terlampaui, karena itu memang yang dipesankan oleh Ibu Rektor bahwa kita harus pintar-pintar, harus piawai mengambil langkah supaya meskipun pandemi kita tetap berperan menjalankan peran Humaniversity, tapi mandat utama kita sebagai perguruan tinggi yang core-nya adalah Tridharma itu harus tetap dijalankan, karena itu kita punya tugas pokok kita itu adalah di situ. Jadi persoalan yang lain misalnya bahwa ada misalnya inovasi yang berkaitan dengan mengatasi pandemi dan sebagainya, itu ingredients lah gitu. Itu bumbu-bumbu begitu yang tambahan dari makanan pokok tadi gitu. Nah kan tema kita kan soal bagaimana peran kampus. Iya. Di universitas sendiri ada nggak program khusus di luar dari Duta COVID yang diusulkan oleh Dikti ya? Iya. Ada nggak program khusus dari internal kampus bagaimana mahasiswa ini berperan untuk membantu program pemerintah?
Oh iya, jadi di sekarang di KKN kita yang di KKN tematik, kita menjadikan upaya sosialisasi penyadaran masyarakat tentang COVID ini sebagai tema sentral. Jadi itu program wajib yang di semua mahasiswa yang KKN harus melakukan sosialisasi, dan bahkan mereka membagikan masker, misalnya hand sanitizer. Mereka kerjasama dari program studi teknik kimia membuat hand sanitizer, kemudian mereka bagikan ke masyarakat, dan selalu karena persis seperti Unhas tadi, KKN tahun ini dia di COVID, Pak, ya? iya di daerahnya masing-masing. Iya. Makanya saya mengatakan bahwa KKN Unifa tahun ini itu KKN nasional sebenarnya, karena ada yang di Papua, bahkan ada yang di Aceh. Nah, jadi program utamanya itu memang bahwa dia wajib mensosialisasikan bagaimana berperilaku hidup di era pandemi ini. Terutama harus membiasakan menjaga jarak, kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Kemudian harus pakai masker, dan kemudian harus kalau ada terpaksa harus bertemu dengan orang, harus tetap menjaga jarak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kita sendiri, saya bahkan menyampaikan kepada para dosen di setiap perkuliahan daring itu, di pembukaan atau sebelum penutupan, selalu mengingatkan mahasiswa 3M itu. Jadi itu menjadi kewajiban untuk menyampaikan bahwa dan tetap harus mahasiswa sendiri menjadi duta-duta di lingkungannya masing-masing, ya. Karena mereka ini semua masih ada di kampung semua rata-rata. Jadi ya memang kecuali mahasiswa tingkat akhir tadi, Pak, ya? Kecuali mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan praktikum laboratorium, ya harus dia di kampus. Tapi itu diatur jadwalnya. Dalam satu hari itu di dalam laboratorium itu maksimum 5 orang atau 7 orang, maksimum 7 orang itu bisa masuk di laboratorium. Ada nggak pembentukan satgas sendiri internal di universitas seperti itu? Kita tidak ada satgas, jadi tidak bentuk satgas sendiri, tetapi kedeputian kemahasiswaan itu yang kita dorong untuk berperan aktif untuk memberikan program-program kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler itu diarahkan untuk sosialisasi COVID. Nah, ini kan mahasiswa apalagi yang KKN, Pak, ya, dia kan pasti keluar mengedukasi masyarakat juga. Iya. Kampus sendiri memberi bekal nggak mahasiswa mereka untuk soal COVID ini? Iya, jadi sebelum mereka berangkat itu 1 minggu memang di training. Ada pembekalan biasanya. Ada pembekalan dari tenaga-tenaga yang memang paham untuk itu. Bahkan kita berikan bantuan juga untuk pengadaan sarana seperti masker tadi, APD dalam pengertian masker boleh. Iya. Nah, tadi tersinggung soal program Jendikti yang soal duta COVID ya, untuk perubahan perilaku di kalangan mahasiswa. Iya. Apa kita sudah berjalan, Pak? Entah itu di Unpad. Ya, kalau di UNAS itu kita sudah berjalan ini. Jadi pertama duta COVID itu sebagai ujung tombak yang memang dikelola oleh bagian kemahasiswaan gitu, dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan. Tapi selain itu juga kita memberdayakan unit-unit yang lain untuk bersama-sama terlibat dalam kampanye tersebut gitu. Jadi kehadiran duta COVID itu menjadi semacam stimulus gitu, semacam pendorong untuk mengajak unit-unit yang lain juga untuk bergerak bersama-sama. Tapi saya tertarik dengan praktek yang dilaksanakan di Unifa gitu, di mana pada saat awal kuliah dosen-dosen itu walaupun berlangsung daring, dia menyampaikan himbauan kepada mahasiswanya untuk ini, karena kelihatannya itu memang
kalau di kami sepertinya itu yang yang kayak mungkin ini jadi sesuatu yang perlu untuk kami bisa referensi begitu, karena selama ini kan kami biasanya itu ya karena kita pikir ini daring, jadi kita tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan gitu kan, karena kita pikir kita sudah berjarak begitu, padahal sebenarnya ada perlu memang proses untuk mendeliver itu pesan-pesan bahwa Anda di tempat Anda masing-masing, di lingkungan Anda, supaya anak-anak mahasiswa supaya tetap memperhatikan itu dan bisa menjadi contoh begitu bagi ini. Itu saya kira satu ini yang bagus, karena kalau kami itu ya kampanye memang kampanye yang dilakukan baik oleh Satgas maupun secara umum begitu, yang selalu kita lakukan gitu. Nah, penerapan gugus tugas penerapan duta COVID secara teknis, duta COVID ini di kampus hampir sama mungkin dengan peran Satgas, Pak ya? Iya, pada dasarnya. Tapi sasarannya yang berbeda atau Kalau di UDIFA memang target kita sebenarnya mahasiswa itu dulu sendiri, kemudian ya di lingkungannya mereka harus menjadi duta-duta kampus untuk mensosialisasikan program itu tadi, bagaimana hidup sehat. Sebenarnya bukan hanya terkait COVID saja, tapi bagaimana hidup sehat, bahkan sanitasi lingkungan segala macam itu kita sosialisasikan. Itu menjadi bagian program utama setiap kegiatan. Apalagi ini kampus Merdeka, kebetulan Unifa ini sudah ikut Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, salah satu kegiatan Merdeka Belajar itu adalah pengabdian di desa. Nah, pengabdian di desa ini, kalau dulu KKN itu hanya 2 bulan misalnya, nah sekarang ini pengabdian di desa itu 6 bulan. 6 bulan dan salah satu kegiatan utamanya memang itu mengedukasi masyarakat untuk bagaimana berperilaku hidup di dalam kondisi pandemi. Bagaimana hasilnya Pak setelah itu berjalan? Sekarang sementara berjalan, dan kemarin yang KKN itu alhamdulillah menurut laporannya memberikan dampak positif lah di lingkungannya masing-masing. Memang walaupun memang hanya di lingkungan sekitarnya, karena karena kemarin itu kan KKN itu anak-anak, kalau selama ini kan dalam satu posko ada beberapa orang. Kalau ini tidak, kadang-kadang di dalam desanya itu hanya dia sendiri. Dia sendiri. Karena faktor itu tadi Pak. Satu mungkin di Maluku cuma dia. Cuma dia sendiri. Seperti itu. Di UNAS mungkin seperti itu juga. Sama. Jadi pada dasarnya seperti itu, karena terutama kalau di daerah, mahasiswa itu kan dia masih punya image yang ada strata sosial sendiri lah begitu, sehingga ketika dia misalnya menjadi contoh berperilaku yang tidak lazim, seperti misalnya dia kemudian menjadi rajin cuci tangan, dia kemudian rajin memakai masker, itu kemudian menjadi sesuatu yang akan paling tidak dibicarakan oleh orang di sekitarnya begitu. Itu mungkin targetnya. Sebenarnya targetnya seperti itu gitu. Karena mahasiswa ini bisa memberikan contoh. Betul. Iya, harusnya seperti itu. Karena apalagi ketika mereka membawa apalagi ketika membawa misalnya hand sanitizer, membawa masker. Apalagi waktu zaman kita melaksanakan KKN itu masih kesulitan masker waktu itu. Nah, dengan adanya mahasiswa, mereka sendiri biasa bikin masker dari kain. Betul. Apalagi bisa mahasiswa sekarang sudah bisa produksi hand sanitizer. Dia bikin. Rata-rata yang ada program studi kimia itu mereka bikin. Pak, saya penasaran Pak. Pasca demo besar-besaran kemarin, apa ada mahasiswa yang kena COVID atau bagaimana? Kalau di Unhas, kami itu pernah melakukan screening terhadap dosen dan pegawai. Tapi yang mahasiswa kita belum pernah screening. Terus terang itu kita belum pernah screening. Jadi jadinya kita memang tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan gitu. Ya, belum temukan kasusnya, karena tentu saja kalau misalnya mahasiswanya ada yang terpapar, itu hanya bisa kami ketahui kalau dia melapor. Karena kan kita tidak ada interaksi langsung kan di kampus itu, tidak ada. Jadi kita hanya bisa ketahui kalau ada laporan aktif dari mahasiswanya. Sampai saat ini kami belum mendapatkan ada
laporan dari tapi bukan berarti bahwa tidak ada ya, bukan berarti, tapi kita cuma memang belum mendapatkan laporan dari mahasiswanya begitu. Agak ada kesulitan juga sih mas screening masa Iya. begitu banyak Tentu kita saja nggak tahu gitu. siapa yang turun demo siapa Iya yang betul itu ini. Ternyata Iya. di Unifa Pak terdengar ada apa, mahasiswa yang di luar itu lebih banyak UKM mahasiswa yang aktif memberikan Pak ya, sosialisasi. Iya. Dari kemarin saya dengar UKM fotografi kalau nggak salah Iya. kampanye lewat foto. Betul. Jadi mereka melakukan kegiatan sesuai dengan misinya sendiri. Bahkan dosen-dosen kemarin itu ada yang menerbitkan buku, beberapa dosen yang menulis tentang COVID menerbitkan buku. Satu buku itu ada beberapa penulis, dan mahasiswa sendiri kalau dia UKM-nya fotografi, maka dia tema-tema yang dia lakukan adalah tema-tema COVID. Iya. Nah begitu juga misalnya yang di seni, dia kaitkan dengan itu kegiatan-kegiatannya. Jadi intinya kita mendorong bagaimana mahasiswa berpartisipasi lah di bidang apapun dia berpartisipasi, mengedukasi masyarakat di dalam rangka menghadapi kenormalan baru setelah pandemi. Karena ini kan yang paling kita persiapkan ini nanti ketika kuliah sudah dilakukan secara luring. Bukan hanya di masyarakat, sebenarnya di kalangan mahasiswa sendiri di dalam kampus, pergaulannya di dalam kampus itu harus betul-betul ditata dengan baik, karena jangan sampai ketika masuk kampus bisa menjadi klaster kembali. Nah, jadi kami sekarang fokus bagaimana mempersiapkan itu sebenarnya. Sistemnya Pak ya? Iya, sistem sosial kita, karena seperti bisa saja kemungkinan kalau nanti kita sudah luring, bisa saja tadinya misalnya 40 orang dalam satu kelas, bisa saja nanti itu 50% saja yang luring, 50%-nya ikut di online. Jadi bergantian, minggu depan siapa lagi yang seperti Pak ya? Ya, itu yang sementara kita godok sekarang. Kalau di UNES bagaimana Pak? Apakah seperti itu juga atau memang ada sistem lainnya juga? Kita sampai sekarang terus terang belum ada belum ada wacana khusus untuk kira-kira nanti persiapan menghadapi luring itu seperti apa begitu, karena tentu saja mungkin itu tadi bisa menjadi salah satu alternatif bisa menjadi alternatif kalau misalnya memang situasi pandemi ini kita belum bisa lepas sama sekali begitu. Cuman kami sih berharap bahwa betul-betul nanti kan insya Allah kan Desember ini kalau misalnya vaksin sudah akan ada Pak ya. Ya kita berharap bahwa ketika vaksin ini sudah ada, kemudian kita sudah bisa kembali hidup normal begitu. Ya mungkin masa 7 bulan, 8 bulan pandemi kemarin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk memulai model baru di dalam memperhatikan kesehatan gitu ke depan, sehingga mungkin saja praktek kita akan tetap sama seperti yang sebelum pandemi, cuma kita ada tambahkan lagi dengan perilaku baru. Ya bahwa kalau misalnya dulu kita tidak pernah peduli masker gitu kan, kita tidak pernah peduli yang namanya cuci tangan, jaga jarak, itu kita tidak peduli. Mungkin setelah ini nanti ini akan menjadi pelajaran bahwa ternyata ada praktek baru yang harus kita perhatikan gitu untuk berkaitan dengan bukan lagi dalam rangka pandemi tapi dalam rangka kesehatan secara umum begitu. Kira-kira tapi yang kita memang belum ada pembahasan khusus mengenai hal itu gitu. Kita coba bicara soal kebiasaan, semakin hari juga memang kita semakin sudah mulai terbiasa. Iya betul. Malah tidak enak rasanya. Tidak enak rasanya betul. Saya kadang kalau keluar rumah baru lupa bawa masker, saya kembali gitu, lupa bawa masker. Baru sendiri gitu. Iya. Ke masjid saja sampai sekarang ya. Betul, iya. Lain rasanya kalau kita tidak pakai masker. Dan melawan mahasiswa juga bisa terapkan itu nanti kan. Iya, jadi memang harus butuh pembiasaan. Iya. Tapi kalau sehari-hari saya lihat ini yang masuk kampus, alhamdulillah sudah mulai disiplin lah, mulai terbiasa menggunakan. Nah, tinggal memang kadang-kadang ketika dia duduk berkumpul,
ya masih harus diatur, jangan terlalu dekat. Supaya kalau di kantin. Di kantin itu. Iya. Itu. Nah, untunglah memang karena tidak terlalu banyak yang biasa masuk kampus ya, betul-betul yang hanya untuk kepentingan ujian akhir biasanya. Nah, mungkin terakhir Pak, kira-kira apa pesannya kepada teman-teman yang masih di rumah, yang masih baru sebelum mereka masuk aktif ke kampus? Iya. Mungkin dari Pak Iya. Mas dulu. Kalau dari kami Pak, itu yang selalu kami pesankan itu bahwa kita sekarang ini insya Allah akan selesai dari pandemi, tapi begitu selesai pandemi kita tetap harus tetap mempraktekkan itu tadi, kebiasaan-kebiasaan baru itu yang memang secara esensi ini penting bagi kesehatan yang dulu sebelum pandemi ini kita abaikan gitu, dan pandemi ini kemudian memberikan pelajaran bahwa ternyata ada hal-hal baru yang perlu kita tambahkan di dalam praktek hidup kita sehari-hari, begitu seperti memakai masker, kemudian kebiasaan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak begitu dalam berinteraksi. Itu mungkin akan menjadi hal yang ke depan mau tidak mau akan kita praktekkan begitu, karena kalau saya percaya bahwa tindakan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan yang diulang-ulang dia akan menjadi budaya, dan kebudayaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Jadi nanti ke depan ini kita akan punya karakter bermasker, karakter selalu cuci tangan begitu, dan karakter untuk selalu menjaga jarak. Ke zaman dulu Pak, Iya, akan seperti itu lagi saya kira. Itu Kalau Pak Rektor barangkali, sendiri. Ya tentu selain itu tadi, selain kita semua harus patuh, berdisiplin tadi, melakukan pola hidup baru itu, kita juga harus berani untuk mengajak lingkungan kita, mengajak paling tidak lingkungan masyarakat di sekitar kita, keluarga, untuk mengingatkan terus hidup dengan model kenormalan baru tadi itu, harus pakai masker. Dan saya sepakat bahwa ini nanti menjadi kebiasaan kita, meskipun mungkin COVID-19 ini sudah tidak ada, tapi ini akan menjadi bagian dari kebiasaan baru kita, dan sebaiknya bukan hanya kita sendiri, tapi kita harus bagaimana caranya melibatkan masyarakat kita untuk juga tetap berperilaku itu. Karena kalau tidak, mungkin kita hati-hati, resiko bisa datang dari orang lain. Ya, karena ini virus itu sebenarnya ya ibarat api, kayu bakarnya adalah kita. betul. Kayu bakarnya adalah kita. Nah, oleh karena itu kalau hanya kita saja yang berdisiplin, lingkungan sekitar kita tidak, maka kita pun akan beresiko. Apalagi yang banyak berkaitan OTG Pak. Iya. Paling bahaya Yang tidak di kan. Nah, namun kan katanya menurut informasi ya, ketika kita pakai masker, ya kita terhindar bisa menularkan, kita juga sekaligus terhindar untuk tertular. Betul. Nah, sehingga pakai masker ini yang paling penting. Pak, aktifnya, saya tadi kelupaan. Kampus kembali aktif kapan Pak? Kira-kira? Kalau di Unifa, sesuai pengumuman terakhir kementerian bahwa sampai 31 Desember 31 Desember online. Kalau di Unifa masih tetap mengikuti itu untuk sementara, kecuali kalau ada pengumuman pemberitahuan lebih lanjut lagi. Jadi belum ada kepastian. Iya, jadi kepastiannya ya itu tadi, bahwa kalau misalnya tidak ada perubahan, kondisi akan menjadi seperti sekarang ini, terjaga sampai akhir Desember, maka kemungkinan besar kita mulai perkuliahan langsung itu di awal tahun 2021. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya kasus COVID ini meningkat, setelah ada event-event besar, misalnya event pilkada satu, kemudian event misalnya Natalan itu ada libur panjang di situ, dan tahun baru. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika beberapa event itu yang mengakibatkan kasus kembali meningkat. Nah, kalau meningkat kasus itu kan tentu kita tidak mau ambil resiko, tidak mau menjadikan kampus sebagai klaster baru. Kalau di UNAS seperti itu Pak? Kalau di UNAS itu kami
Kebetulan semester ini itu sekarang itu tinggal 3 atau 4 minggu lagi pertemuan akan berakhir. Oh, Jadi kami semester ini berakhir pada bulan Desember dan kita akan memulai semester baru itu pada bulan Februari. Jadi nanti kemungkinan pada Februari itu insya Allah harapan kita itu sudah Iya. bisa berlangsung secara luring, bisa terbuka kayak gitu. normal kembali. Iya, memang kalau saat sekarang ini aktivitas memang mahasiswa belum diperkenankan ke kampus untuk belajar kecuali kalau ada urusan-urusan tertentu. Dan kami juga sebenarnya pelan-pelan melakukan transisi. Seperti misalnya nanti tanggal 17 November ini kami akan wisuda. Kalau wisuda kami yang lalu itu kami lakukan daring, ini kita akan mulai coba luring terbatas. Jadi Kayak kita Unifa tadi Pak. ya Iya. sama seperti yang Iya. jadi kita belajar dari Iya, sebenarnya dari kampus-kampus lain termasuk dari Unifa gitu. Jadi luring terbatas itu pertama yang datang itu yang wisuda itu hanya mahasiswanya. Mahasiswanya. Jadi orang tua tidak diperkenankan untuk hadir di itu. Yang kedua kita bagi. Jadi Mungkin tanggal per 17 sesi, Pak, ya. tanggal 17 ini kita akan lakukan, kita batasi pertama maksimal 1000. Nanti kalau misalnya lebih 1000 ini akan dipindahkan ke 15 Desember karena kita akan adakan lagi di situ. Lalu yang 1000 ini kita bagi dua, ada pagi, ada siang Iya. gitu. Jadi betul-betul kita coba beradaptasi dan coba melihat Sistem baru yang iya, diterapkan. kita coba Iya. transisi pelan-pelan seperti itu. Dan Iya. acaranya disederhanakan. Acaranya disederhanakan, betul. Disederhanakan Iya. sebentar sekali. Jadi Sebentar sekali, iya. seperti kemarin ya prosesi wisudanya justru di bagian terakhir. Iya. Setelah terima ijazah, toganya Iya. diatur, nah langsung dia keluar. Langsung keluar. Iya, iya. Anu, iya. kemarin sempat viral tuh wisuda drive-thru. Mungkin Oh, begitu, iya. Pak. Iya, model gaji. Iya, itu waktu zaman-zaman masih puncaknya Iya, tuh masih kemarin. Iya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi pas selesai yang ke terakhir ya sudah kosong juga. Kosong di depan situ. Ya, langsung kosong. Iya, Langsung langsung kosong di keluar. situ. Iya. Iya, iya. Menarik sih, Pak. Iya. Saya mudah-mudahan Pak di masa pandemi ini segera berakhir Pak. Jadi Mudah-mudahan. kampus juga bisa kembali aktivitas. Iya. Iya. Ini- Sepi juga Pak. Capek Sepi juga. enggak, ini ya karena mahasiswa juga selalu mendesak. Mahasiswa mendesak, betul. Mendesak untuk Iya. ketemu Tatap muka langsung. tatap muka langsung. Saya baru sadar juga bahwa ternyata mahasiswa kita itu memang tidak bisa kuliah secara Online penuh, ya. Online Betul, penuh, betul. tidak Betul. bisa. Maksimal Enggak, mungkin. sangat tidak mungkin. Mungkin kurang Bukan juga, memang ternyata lebih meletihkan, Iya, melelahkan itu, bro. betul. Bapak juga pernah rasakan Iya, pada saat iya. mengajar. Aduh, Iya, Kita melelahkan juga. sangat melelahkan itu kuliah Daring. daring itu. Aduh. Tapi memang kelihatan sih Pak. Mertua saya kan dosen. Iya, Jadi saya lihat ketika dia kasih mata kuliahnya lagi berlangsung secara virtual, saya sendiri capek yang lihat. Iya. Saya capek lihatnya karena Iya. sudah teriak-teriak, mahasiswanya ada yang tidur. Bahkan biasa kalau yang pakai yang pakai video conference, iya. itu kadang-kadang dia matikan Matikan videonya, betul. Iya. Itu tidak jelas apakah ada dia di sebelah itu. Nah, kalau di Univen kan sudah ada LMS-nya. Iya. Kita sudah pakai LMS. Kita wajibkan semua dosen itu menggunakan platform itu. Nah, cuma memang karena implementasinya secara tiba-tiba, maka konten mata kuliah itu belum seluruhnya masuk di LMS. Betul. Padahal basis LMS itu sebenarnya kesuksesannya sangat tergantung dari konten mata kuliah yang ada iya. di situ. Betul. Nah, rupanya dari sekian mata kuliah yang ada di konten di dalam LMS itu, ternyata dosen juga mengeluhnya karena kalau dia bilang begini, kalau selama ini yang luring, kita misalnya mengajar 2 jam, udah pertanyaan itu diladeni selama 2 jam itu. Iya, Ternyata iya, di betul. LMS ini 24 jam. 24 jam. Makanya, Iya, jadi mereka mengatakan ternyata lebih berat lebih berat. online. Bukan cuma mahasiswa Pak, dosen. Dosen Pak, Dosen pun dosen. mengalami Karena mereka bertanya, apalagi kan kalau dia di mahasiswa yang selama ini di kelas misalnya kan biasa banyak yang tidak berani bertanya. Iya. Iya, iya. Tapi betul. dengan ini
langsung dia aktif. bertanya. Dan itu semakin dijawab pertanyaannya, semakin bersemangat bertanya. Makin muncul jawab pertanyaan-pertanyaan. Iya. baru. Dan itu kalau LMS itu kan dia terbuka 24 jam. Dan itu 1 minggu. 7 hari dalam. Dan dosen wajib meladeni itu. Wajib meladeni, kalau tidak dia biasa protes. Iya. Mahasiswanya protes. Mahasiswanya protes, dia lapor ke ketua program studi. Dosen ini begini Pak, dosen begini. Anak-anak sekarang sudah terbuka. Beda kayak dulu Pak ya. Iya, beda kayak dulu. Kalau Dinas juga seperti itu Iya, juga kondisinya. sama kita juga menggunakan LMS, tapi berkaitan dengan LMS itu ada yang menarik sebenarnya. Jadi learning management system kita yang untuk online itu kita namakan Sikola, Psikolog. ya sistem kelola belajar online itu. Hal yang menarik itu sebenarnya begini. Platform-platform digital ini kan kita itu sudah lama sebenarnya kita persiapkan. Betul. Itu pada itu sudah, kalau di UNES itu Betul. kalau nggak salah dari 2015 itu sudah dicoba dibangun, diperkenalkan gitu. Itu selama bertahun-tahun susah sekali. Ya itu tadi misalnya Budaya. memenuhi konten itu tadi Pak Rektor ya. Iya. Ya menerapkan itu, mengajak budaya dosen kita ya. supaya itu susah sekali. Tapi begitu kemarin pandemi, tiba-tiba semuanya langsung cepat ini bisa. Jadi karena dipaksa dengan keadaan. Dipaksa dengan keadaan. Jadi itu yang selalu kita istilahkan bahwa ya di balik hal-hal buruknya ini pandemi ada beberapa Banyak memang hikmahnya, ada hikmah, ada banyak blessing disguise istilahnya. Iya. Hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Misalnya yang dulu kita setengah mati sekali, oh ternyata sekarang hanya dalam sekian bulan langsung tiba-tiba langsung itu konten semua bisa dibuat dan LMS itu bisa jadi sangat aktif gitu kan. Padahal dulu itu bahkan sampai diberikan reward, diberikan Betul. sanksi pun Betul. tidak Kita beri reward. jadi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah langsung Ibaratnya Pak, kalau main domi kandang empat. karena Iya, dia akan nampak betul, mau tidak mau betul. gitu intinya. Ya Dan- selain itu tadi juga kemudian hal lain juga yang hikmah lain ini kalau yang kami rasakan tuh terutama di UNAS itu ini kesadaran mengenai solidaritas sosial dan gotong royong. Oh iya. Itu luar biasa tuh karena terutama pada saat awal-awal di bulan April, Mei, Juni itu terasa sekali itu bahwa tiba-tiba semua orang tuh ternyata kita saling peduli satu sama lain gitu. Di dosennya, mahasiswanya, pegawainya. Kalau ada yang misalnya kita dengar pegawai kita atau dosen kita itu terpapar COVID itu semua orang menjadi peduli dan rajin punya solidaritas sosial. Secara tidak langsung Pak ya, itu berdampak ke psikologi. Iya. Ya itu kan selama ini kan kita kadang-kadang merasa bahwa ini kita di Indonesia ini kita ada masalah dan krisis seperti Iya, itu kan. betul. Ternyata enggak, ternyata kita itu tetap punya solidaritas seperti itu, tetap terjaga begitu. Kemudian semangat kolaborasi itu tetap ada. Itu yang kita kemudian hikmah-hikmah yang kita dapat lah begitu dari COVID ini. Itu yang terjadi di Unifa juga mungkin Iya, Pak ya. Iya, jadi terkait dengan tadi yang LMS itu memang sama di Unifa itu 2 tahun sebelumnya kita sudah mulai bangun Iya. LMS. Di Unifa itu namanya Unifa HILS, Iya. Unifa HILS, Hybrid Learning System. Iya. Nah, tetapi ya jumlah konten yang ada di dalam LMS itu ya terbatas. Itu hanya dosen-dosen yang umur milenial. Iya, memang. betul ya. Nah, tetapi dosen angkatan tua dosen, mungkin, iya itu agak sulit. Nah, jadi sampai sekarang ini masih terus kita lakukan, Pak. Iya. Masih terus lakukan pelatihan bagaimana membuat konten. Karena kalau sebenarnya dia bikin konten, itu lebih mudah jadinya mengajarnya. Karena tidak harus lagi menjelaskan seperti kalau dia kuliah di dalam kelas. Tidak perlu dia menjelaskan kalau dia lewat misalnya Zoom. Iya. Nah, cukup mungkin ada video, tetapi videonya tidak paling 10 menit saja. Nah, cuma memang meladeni pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tentang konten Ya, itu yang berat, karena itu tidak ada waktunya. Ada waktunya betul. Tidak ada batas waktunya. Sama kita. Dan kalau dia terlambat menjawab, ya biasa dikomplain. dan mahasiswa jauh lebih melek dengan Iya, jauh. mungkin kameramen saya dapat ini mahasiswa bapak. Kenapa nih Pak? Mungkin dia dapat gitu. Iya. Nah, menarik sih Pak obrolan kita Pak. Jadi saya juga baru tahu ternyata kampus sebenarnya sudah prepare Iya. dengan infrastruktur teknologi ini. Iya. Pembelajaran ini. Jadi bukan
Jadi harusnya jadi kampus-kampus sebenarnya tidak kagok setelah pandemi datang. Iya. Iya betul. Memang sudah siap, cuman kaget mungkin ya. Iya. Iya, jadi kan selama ini tidak ada momentum, tidak ada hal yang mendesak Iya, kita iya, iya, iya. betul. untuk harus Menerapkan masuk itu. ke Iya. platform itu. Betul. Saya sejak tahun lalu sebenarnya semester lalu sudah menyampaikan bahwa semester yang akan datang setiap program studi minimum 2 mata kuliah harus online. Dan 2 mata kuliah itu minimum 2 pertemuan dalam satu semester itu online. Nah, itu sudah kami sampaikan dalam bentuk kebijakan. Baru kita bikin pelatihan-pelatihan bagaimana membuat konten untuk mengisi di LMS kita. Tiba-tiba bulan Maret, COVID, Iya. bulan Maret, tanggal Iya, 16 Maret. Maret, nah, 16 Iya, Maret 16 Maret saya itu kita mulai mulai. pertama itu mengumumkan untuk beralih ke daring. Iya, iya. Nah, setelah 1 bulan berjalan, ternyata tidak sampai 10% dosen yang masuk ke HILS. Semua pakai Google Meet, Iya, betul, betul. saya pakai Team. Iya. Zoom, dan berteriak mahasiswa gitu karena butuh kuota. Iya, iya. Tapi kalau pakai aplikasi ini enggak ya? Tidak terlalu. Kalau yang aplikasi ini tidak. Apalagi sekarang kan sudah ada bantuan pemerintah ya untuk subsidi. iya. Nah, jadi ternyata setelah beberapa bulan kemudian sudah sedikit demi sedikit meningkat karena akhirnya dia sadari bahwa kalau lewat ini lebih mudah. Cuma memang karena beratnya itu di membuat kontennya, itu yang berat. Seperti Iya, Pak di iya. Unhas juga kadang-kadang infrastruktur kita sudah sediakan, tetapi mengajak orang untuk mengubah perilakunya Ya, masuk betul. ke itu yang berat. Berat banget. Yang berat. Tapi memang di masa yang sangat pandemi ini semua orang dituntut untuk Harus dituntut. kreatif, Harus, Iya, harus, inovatif. harus, iya, Termasuk betul. dosen juga harus Iya. kreatif juga. Iya. Bahkan kadang-kadang saya berpikir kita ini kayak capek, kita inovatif ini. Betul, Karena betul. kita betul-betul selama 7-8 bulan ini kita harus berpikir yang tidak biasanya. Betul, Pak. Harus berpikir yang tidak seperti biasa, misalnya mengajar itu kita tidak bisa lagi kan kalau di awal-awal kita menganggap kelas online itu seperti kita mengajar offline. Iya. Iya. Hanya kita pindahkan ke ini kan, Iya. jadi kita pakai kita Metodenya bikin sama. sama metodenya, Hmm. tapi ternyata kan dia tidak Nah. bisa sama begitu. Dia harus kita Tidak. desain dalam jadi online itu dia dunia sendiri gitu. Ini yang kita Iya. perlu adaptasi dulu Betul. ke situ. Itu berubah sekali. Itu Jadi berubah bukan sekali. bukan kelas Bukan, kelas ya. yang offline itu Dipindahkan langsung ke ini gitu itu ke kan. internet. Tidak Iya. mindset awalnya Awalnya itu Awalnya kita Seperti seperti itu, itu iya. gitu kan, makanya kita kemudian ini. Jadi ya itulah termasuk salah satu di antara berubah. berbagai Karena ini. saya malah berpikir ke depan justru semua harus diubah karena Iya. ke depan bisa saja itu ada satu mata kuliah, misalnya ada satu mata kuliah diajarkan oleh beberapa dosen, katakanlah dua dosen, Iya. dia membuat konten, masing-masing buat konten, tetapi ada satu mata pelajaran, ada satu dosen yang justru pesertanya tidak banyak. Kenapa? Karena kontennya tidak menarik, Iya. Iya. sehingga ketika dia menarik banyak mahasiswa masuk di situ, maka bisa saja ke depan cara penggajian dosen juga berbeda. Jadi ke depan sebenarnya dosen itu tidak lagi menjadi pengajar, tetapi menjadi pembuat konten. Buat Bisa jadi konten kreator juga. konten kreator, konten kreator. Iya, iya. Nah, meskipun memang dari satu titik itu, meskipun memang sebenarnya untuk pada level-level perkuliahan S1 itu sarjana, program sarjana memang masih perlu selain daringnya, Iya. juga memang masih perlu ada yang Luring. karena luringnya, terutama mengenai soft skill, Iya, iya. kepribadian apa segala macam itu susah karena anak-anak itu harus belajar bersosialisasi itu sebenarnya di kampus. Iya, iya. Jadi kabar baik dari COVID ini akhirnya kita mengatakan bahwa ternyata
kita itu masih membutuhkan kuliah di kampus. Betul. Kalau dulu orang berpikir bahwa nanti tidak ada anak-anak yang lagi yang mau datang ke kampus, pandemi ini membuka mata kita bahwa Jadi emang rindu. Itu ya. Iya, Iya. iya, betul. Betul. tidak. Jadi itu kabar baiknya bahwa anak-anak kita enggak, dia masih butuh sosialisasi, masih butuh. Dulu awal-awal aja minta libur, sekarang minta kampus lagi. Masuk Iya, kampus, betul. kita didesak. Saya tuh tanggal Unhas mengumumkan kira-kira 1 hari sebelumnya itu Iya, kita tanggal 15. 15. Iya, 15. 1 hari sebelumnya. Anak-anak sudah desak kita. Ini tinggal Unifa yang belum. Langsung tanggal 16 itu saya bikin pengumuman. Oke, besok mulai Iya. tutup. Mulai Mulai online tutup, ya, tutup. mulai daring. Awalnya Nah, mahasiswa senang di mahasiswa demi- senang. Awalnya Sekarang masih senang, mereka, sekarang mereka lagi yang selalu desak kita Sekarang kapan. mereka Pak? yang- Wah, ini kita tidak berani karena Iya, betul. jangan, kita belum berani karena ini harus mengikuti pemerintah. Iya, iya. Apalagi mahasiswa baru Pak. Mahasiswa yang mau- Mahasiswa baru mahasiswa kasihan. baru paling Nah. kasihan. Sampai sekarang kita belum tatap Iya. muka dengan Nah, mahasiswa itu baru. gimana Pak? Nah ini nah sekarang kita harus menyediakan protokol khusus untuk mahasiswa baru itu. Jadi kalau nanti sudah luring, betul-betul harus diajak seolah-olah penyambutan mahasiswa baru kembali Iya, karena betul. Nah, itu yang mereka cari. Iya. dia belum tahu suasana kampus. Waktu itu kan hanya divideokan saja, Iya, ini iya. ruangan kelasnya, ini Spek online-nya kan seperti itu. iya, ini ruang kelasnya, dosennya diperkenalkan ini. Nah, sehingga memang salah satu yang menjadi prioritas kita sekarang ini adalah membuat protokol khusus untuk ketika nanti mahasiswa baru itu masuk. Iya. Seperti apa. Bahkan tentu harus diberi waktu untuk kemarin WR3 mengatakan, Pak, kalau misalnya luringnya betul-betul nanti Januari, maka sebenarnya di awal Desember sudah harus diumumkan. Iya. Sudah ada persiapan di situ. Karena mereka baru mau cari tempat kos, Iya, baru betul. segala macam kan gitu. Sekarang ini kan masih Jadi- banyak yang di daerah masing-masing. Iya. Nah, akhirnya saya mengatakan, nah kalau diumumkan sekarang, terus ternyata kondisinya belum bisa, kan beresiko. Akhirnya apa jalan keluarnya? Kita yang komunikasi dengan tempat kos, Suruh siapkan memang. suruh siapkan tempat kos. Jadi kalau ada anak-anak, jadi nanti kita yang fasilitasi. Terpaksa kita yang harus fasilitasi. Yang mau butuh kos, Ada di sini. nanti kita fasilitasi. Nanti di tempat kos di sekitar kampus itu kita identifikasi nantinya, dan kita berkomunikasi di sini ada kamar. Sampai seperti itu yang harus dilakukan. Iya, iya. Kampus memang betul-betul memikirkan sampai detik Iya, Iya, iya. iya. Iya, karena kan repot ini. Kita mengumumkan sekarang misalnya bahwa luring sudah mulai nanti tanggal 2 Januari. Ternyata tidak bisa. Iya. Nah, padahal kalau menurut kemarin informasi dari bagian kemahasiswaan bahwa itu butuh waktu, Pak, mencari. Nah, akhirnya kita mengatakan bahwa tidak, kalau demikian ya Betul. terpaksa ya kita yang harus menyediakan informasi. Jadi semua memang Iya. semua pihak memang dituntut gratis Pak. Iya. Iya, iya. Kadang kita dituntut berpikir out of the box. Iya, Betul, iya. betul. Harus Jadi, berpikir, iya. kondisi tiba-tiba biasanya karena kan tidak terpikirkan. Tapi syukur sih Pak, pandemi ini sama Bapak bilang tadi banyak membawa hikmah. Banyak Mengajar- pelajaran, banyak pelajaran yang kita mengajarkan ambil, Pak. banyak hal. mengajarkan banyak hal. Itu contoh misalnya kayak begini tuh, yang misalnya ini Pak Rektor juga barangkali mungkin mengalami ini. Kita itu kan kalau dulu itu, kalau kita mau bikin konferensi internasional, Ya. mau bikin seminar, Ya. kita harus bikin panitia, persiapkan waktu sekian lama gitu, Ya, ya. harus memikirkan biaya, bagaimana mengundang orang dari luar ini untuk narasumbernya, akomodasinya, transportasinya segala macam gitu kan. Sekarang ini ternyata kita satu hari bisa 3, 4, 5 webinar konferensi yang kita lakukan gitu dengan menghadirkan pembicara-pembicara dari mancanegara, dan itu tidak membutuhkan Waktu lama. waktu persiapan. lama, tidak membutuhkan biaya besar gitu kan. Dan ya akhirnya mulai ada banyak kesadaran baru yang muncul bahwa ternyata kita bisa melakukan banyak efisiensi, bisa melakukan banyak ini gitu di pandemi ini. Jadi Sangat pelajaran efisien. Sangat dari pandemi efisien. ini. Banyak sekali, iya. Iya, Jadi kita diringankan juga dari sisi Diri- biaya. diringankan dari sisi biaya, juga diringankan dari sisi fisik karena kita tidak harus Iya, pergi pergi, betul. Capek Pak. capek. Ya, jadi itu misalnya orang Amerika kalau mau kasih webinar
Di sana saja. Iya, betul, betul. Kalau dulu mendatangkan mereka berapa biaya itu? Dan mereka juga mungkin sebelumnya mending seperti ini. Iya, Dia betul. Iya, dia senang dengan ini. senang. Dia dengan Karena- model seperti ini. Pak. Iya, dia senang karena selama ini dia bilang ya kita harus terbang, butuh Iya, waktu, betul. tenaga. Kadang hanya datang bicara 2 jam, itu dalam Iya. perjalanan dia butuh 4 hari. Dari Betul. sana ke sini, terus kemudian Jadi banyak waktunya yang iya, terbuang. banyak waktunya Iya. terbuang begitu. Untuk Gitu. Jadi Iya. ini harapannya Pak kepada mahasiswa ya. Itu yang baru-baru ini Pak. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk mereka. Ya, tentu saya sendiri berpesan pada mahasiswa baru nanti tetap aja bersabar dulu menunggu Iya. karena kita masih harus mengikuti ketentuan diatur oleh pemerintah dan tetap mempersiapkan diri untuk melakukan. Insya Allah kalau kondisi ini sudah aman, Iya. kita akan kuliah luring dan segala sesuatu memang tetap harus dipersiapkan, terutama mahasiswa baru, dan tetap harus menjadikan kebiasaan-kebiasaan seperti sekarang ini menjadi kebiasaan selama nanti Iya. sudah di luar pandemi, karena itu penting sekali. Dari Pak Ishak. Ya, saya kira untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru maupun yang lama tetap optimis, tetap yakin bahwa kita akan ketemu nanti nih. Jangan sampai Insyaallah. dianggap bahwa kita tidak akan kita akan online, itu tidak. Insya Allah kita akan tetap ketemu karena mudah-mudahan ada kondisi semakin membaik dan ya kita belajar banyak hal dari situasi pandemi ini, sama-sama belajar semuanya. Jadi kalau kita ketemu nanti kita akan punya banyak perspektif baru, akan punya Ya, pandangan baru dan kita bisa saling sharing begitu. Dan harusnya nanti ketika mahasiswa sudah kembali aktif, mereka jadi lebih kreatif. Jadi lebih Oh iya, kreatif. harusnya. Mereka pasti akan mempunyai juga insight-insight baru yang dia dapatkan gitu. Bagaimana kami yang di dosen, di administrasi juga mempunyai banyak insight baru begitu. Jadi betul-betul nanti kita akan menghadapi sesuatu yang baru kalau pada saat situasi ini berakhir gitu. Iya. Kemudian pandemi berakhir. Pak. Berakhir betul. Amin. Amin. Ya. insya Allah. Pak, terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama deh. Pak, Iya, Pak kasih, ya. Ishak. Dan teman-teman di luar, lagi teman-teman mahasiswa, jangan khawatir, kampus sudah memberikan sesuatu yang maksimal untuk kalian. Jadi semoga dalam waktu dekat kampus kembali aktif nih untuk Siap, Amin, siap. amin, ya. teman-teman mahasiswa kalian, dan kepada mahasiswa baru, sabar saja, tenang saja, karena dalam waktu dekat kalian akan kembali kalian akan tahu bagaimana kehidupan kampus sesungguhnya. Iya. Dan demikian open mind kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai ketemu di open mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.